Hello guys, perkenalkan nama saya Anggita dengan NIM D1A1222028 kelas A, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Jadi di video kali ini yaitu vlog praktikum dasar-dasar agronomi dari awal pembukaan lahan sampai panen. Tonton video ini ya guys, selamat menyaksikan. Tahap yang pertama yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan merupakan kegiatan untuk membersihkan semak, rumput, dan sisa tanaman produksi sebelumnya yang tumbuh pada lahan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Pembersihan lahan ini dapat dilakukan dengan tangan manusia langsung dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, parang, dan lain-lain. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanah. Digunakan untuk mengukur pH tanah dan kadar air dalam tanah. Pengambilan sampel tanah ini merupakan tahap terpenting di dalam program uji tanah. Analisis kimia dari contoh tanah yang diambil diperlukan untuk mengukur kadar hara, menetapkan status hara tanah, dan dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk dan kapur secara efisien, rasional, dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu penimbangan sampel tanah. Penimbangan sampel tanah ini sesuai dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengukuran pH tanah. Tahap selanjutnya yaitu pengukuran pH tanah yang berguna untuk mengetahui kondisi tanah pertanian dan dampak penggunaan bahan kimia pada lahan. Pengukuran pH tanah ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan kertas lakmus, pH indikator, dan pH meter atau secara tradisional. Tahap selanjutnya yaitu penimbangan tanah setelah di oven untuk mengetahui kadar air dalam tanah. Pada tahap ini yaitu tahap pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan pekerjaan modifikasi atau memanipulasi keadaan tanah di daerah perakaran tanaman melalui pengerjaan tanah. Pengolahan tanah juga merupakan proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan menggunakan alat seperti cangkul, garuk, atau traktor dengan berbagai jenis bajak. Pengolahan tanah ini secara langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki daerah tersebut agar tercipta kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah yang lebih baik bagi pertumbuhan akar. Tahap selanjutnya yaitu kegiatan pengapuran. Kegiatan pengapuran merupakan upaya untuk menaikkan pH tanah dengan cara menambahkan kapur ke dalam tanah. Tujuan utama dari pengapuran ini ialah untuk meningkatkan pH tanah dari pH masam menjadi pH netral. Kegiatan pengapuran ini dilakukan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan dalam satu lahan. Tahap berikutnya yaitu pengolahan tanah sekunder setelah proses pengapuran. Pengolahan tanah sekunder atau pengolahan tanah kedua dilakukan lebih dangkal dan tidak diperlukan pembalikan tanah yang efektif seperti pengolahan tanah pertama, serta hasil olahannya sudah halus dengan permukaan tanah yang relatif rata dan dibiarkan selama 2 minggu baru kemudian siap untuk ditanami. Setelah proses pengapuran, 2 minggu kemudian lahan sudah siap tanam. Lalu dilakukan penyortiran benih. Setelah itu dilakukan proses penanaman. Jarak tanam dalam tanaman jagung yaitu 60 x 25. Setelah itu buatlah lubang tanam dengan cara tugal sedalam 5-10 cm, kemudian masukkan benih jagung sebanyak 2-3 benih dan tutup lubang tersebut. Tahap selanjutnya yaitu proses pemupukan lahan.
Pemupukan lahan bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur dan dapat mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur hara. Dengan begini, pertumbuhan tanaman lebih optimal. Pemupukan yang diberikan lebih awal bisa merangsang perkembangan akar lebih dalam. Pupuk yang digunakan dalam proses pemupukan ini yaitu pupuk NPK, seperti pupuk urea, KCl, dan SP36. Pengaplikasian pupuk ini berdasarkan dengan dosis yang telah ditentukan dalam satu tanaman. Penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman ini dilakukan pada pagi hari dan sore hari di setiap harinya. Penyiraman di pagi hari akan membuat cadangan air untuk tanaman di sepanjang hari, sehingga tanaman akan mampu menghadapi panas matahari dengan lebih baik. Selain itu, penyiraman tanaman di pagi hari akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami tanaman. Waktu penyiraman tanaman di sore hari juga mampu mengurangi penguapan, sehingga siraman air tersebut dapat terserap masuk ke dalam tanaman. Tahap selanjutnya yaitu pengendalian hama. Pengendalian hama merupakan usaha atau tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengusir, menghindari, dan membunuh spesies hama agar populasinya tidak mencapai aras yang secara ekonomi merugikan. Tujuan dari pengendalian hama yaitu untuk mengurangi atau menekan populasi hama, serangan, dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama ataupun penyakit. Saat melakukan pengendalian hama tersebut menggunakan insektisida Alika. Selanjutnya yaitu tahap penyiangan gulma. Penyiangan gulma merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus mengemburkan tanah. Tujuan penyiangan adalah untuk membersihkan gulma dan tanaman yang sakit, serta mengurangi persaingan penyerapan unsur hara dalam tanah dan mengurangi hambatan untuk produksi anakan dan mengurangi penetrasi sinar matahari. Pertumbuhan tanaman saat memasuki fase generatif. Pertumbuhan tanaman ini memasuki fase generatif ditandai dengan inisiasi bunga sampai pembungaan. Pada saat bunga telah tumbuh sempurna, akan terjadi penyerbukan, pembuahan putik oleh benang sari, lalu terbentuklah biji dan buah. Inilah hasil akhir dari tanaman saya. Tidak sesuai ekspektasi ya teman-teman, karena ulah babi, akhirnya gagal panen deh. Anggap saja bersedekah dengan babi. Sekian dari saya, terima kasih.